Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersekutu untuk memuji Tuhan yang penuh kasih. Dia yang menuntun kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dia Allah kita yang menyelamatkan kita dari ragam penderitaan dan kesusahan. Pujilah nama Tuhan yang agung. Sungguh, kasih Tuhan sangat besar bagi kita. Tuhan memelihara dan mencukupkan hidup kita setiap hari. Dia menyelamatkan kita dari kondisi sulit dan berbahaya. Adalah baik untuk memuji namanya. Marilah menyembah Tuhan atas perlindungannya dalam kehidupan kita. Perdengarkanlah pujian baginya. Kita bernyanyi. Setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku, kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan kita hari ini tertulis pada kitab Ulangan 24 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Mari kita baca dengan responsoria. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil dari surga, dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah.
Yesus memanggil, mari cepat. Dia menyambut yang berserah. Dia murah, percayalah, datanglah padanya. Nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun saat ini Bapak Ibu tengah berada dan mengikuti ibadah ini. Kami berharap senantiasa seluruh keluarga dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Adapun firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan dalam ibadah pertanggungan keluarga kita saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Ibrani ini merupakan penguatan dan peneguhan yang dialamatkan kepada orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Pada saat itu mereka mengalami penganiayaan yang begitu berat, baik secara kehidupan sosial maupun secara fisik dari pihak bangsa Yahudi maupun juga dari bangsa Romawi. Penderitaan yang mereka alami itu ternyata juga mempengaruhi keimanan mereka dalam mengikut Yesus. Untuk itulah kemudian dikirimkan surat ini guna menguatkan dan meneguhkan mereka supaya tetap bertahan, terutama dalam mengimani, dalam menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus, serta tidak kembali ke jalan mereka yang terdahulu. Hal ini boleh kita lihat dalam pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 10 ayat 32 sampai dengan 38. Pada saat itu, di bawah tekanan berbagai kesengsaraan, banyak kemudian orang Kristen Yahudi yang menarik diri dari gereja dan kembali pada keamanan relatif dari peribadatan orang Yahudi di sinagoge. Penulis kitab Ibrani berhasrat untuk menunjukkan kepada orang Kristen Yahudi ini bahwa hukum Musa sendiri menunjuk kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya sebagai sumber sejati keselamatan. Ketika kita mendengar tadi penderitaan penganiayaan yang mereka alami ternyata berdampak juga pada keimanan mereka terhadap Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang juga kita dapat memperhatikan atau melihat ada situasi yang sama yang terjadi. Ketika ada kasus-kasus kehidupan yang ternyata juga memunculkan masalah yang lain dalam kehidupan kita.
Contoh sederhananya, permasalahan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau keluarga itu sendiri. Bahkan dapat juga memancing orang untuk melakukan tindakan pelanggaran dengan cara mencari uang yang tidak dengan jalan yang benar. Hal itu memperlihatkan ternyata satu masalah bisa berimbas menciptakan masalah yang lain pula. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri menghadapi suatu tantangan hidup, hal itu dapat berdampak ke bagian kehidupan yang lain. Maka melalui surat Ibrani ini, kita semua, Anda dan saya, diingatkan oleh Tuhan supaya tetap tabah dan tetap setia di dalam iman, semakin dewasa secara rohani, dan mempertahankan kekudusan sebagai umat pilihan Allah. Seberapapun beratnya tantangan yang kita hadapi, selaku kita sebagai orang percaya, diharapkan jangan pernah meninggalkan iman, kesetiaan kita, dan harus tetap menjaga kekudusan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ibrani ini, sesungguhnya ada banyak nasihat yang tercantum di dalamnya, yang mengingatkan kita harus tetap menjaga diri, harus tetap menjaga keimanan, memperhatikan kekudusan kita dengan begitu seksama walaupun kita tengah diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Dan salah satunya adalah perikop kita hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi kita melihat dan mendengar pembacaan firman Tuhan. Pasal 13 ini diawali dengan sebuah kalimat yang singkat, tegas, penting, dan mengandung makna yang dalam. Ketika dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ini merupakan suatu perintah kepada penerima dan pembaca mula-mula, supaya mereka tetap memelihara kasih terhadap sesama, hidup dalam kasih sebagai saudara dalam Tuhan. Aquinas mengatakan, kebiasaan mengasihi meluas tidak hanya untuk cinta akan Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama kita. Kebiasaan mengasihi ini meluas tidak hanya untuk cinta akan Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama kita. Sebutan saudara terhadap satu sama lainnya ini menggambarkan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, terikat, dan saling mengasihi. Persaudaraan yang terjalin dalam kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, tanpa melihat status sosial, memperhatikan tentang ekonomi, dan tidak mempersoalkan tentang budaya. Persaudaraan dalam Kristus artinya menjadi satu anggota tubuh di mana Kristus adalah kepala. Anggota yang walaupun berbeda tetapi saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Perihal tentang kasih persaudaraan itu, penulis kemudian memberi sebuah nasihat yang menarik dengan mengingatkan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sebegitu pentingnya Bapak Ibu ternyata dianjurkan, diingatkan, bahkan ditegaskan kepada kita untuk tetap memelihara kasih persaudaraan. Karena dapat digambarkan ketika kita menekankan atau melakukan hal itu, siapa tahu atau bisa jadi kita tengah juga sedang menjamu malaikat-malaikat. Kalaupun dikatakan malaikat, tidak semata harus orang itu datang dengan menggunakan sayap putih bersih, dengan menggunakan jubah yang berwarna putih bersih,
Tidak perlu harus mencari sosok yang berkilauan, yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena bisa jadi mereka tampil seperti orang biasa. Bahkan bisa jadi mereka tampil dalam wujud yang tertolak bagi dunia sekali. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita mesti memastikan dulu orang itu apakah malaikat atau tidak, baru kita akan memberikan pertolongan? Atau dalam kebiasaan hidup, apakah kita harus memastikan terlebih dahulu kira-kira ketika kita menolong dia, mampu enggak dia melakukan hal yang sama dengan kita atau mendatangkan keuntungan bagi kita? Jawabannya tentu tidak. Karena yang terpenting dari perbuatan itu bukanlah tentang siapa orang yang kita jamu. Bukanlah tentang apa yang akan kita peroleh dari tindakan pertolongan atau penjamuan itu. Yang terpenting yang mau dilihat dari situ adalah pesan yang terlihat dari tindakan kita. Pesan yang menegaskan kasih persaudaraan yang merata terhadap siapapun. Tidak mempersoalkan adonggon waing nasarupa audohot ibana, atau kira-kira satu level enggak kami ya? Tidak. Persaudaraan, kasih yang merata yang bisa diterima oleh siapapun tanpa memakai alasan ini dan itu. Saudaraku, persekutuan kita sebagai orang percaya demikianlah seharusnya, memiliki kasih persaudaraan sebagai landasan utama. Jangan menjadi sebuah ikatan yang eksklusif, yang hanya terbatas pada dinding atau sekat-sekat, yang justru bertolak belakang dari pesan kasih tanpa pamrih seperti yang telah diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Akan perihal pengajaran itu, kalau kita mau baca, banyak dapat kita temukan dalam Alkitab maupun dalam Bibel. Banyak pengajaran seperti apakah contoh kasih. Apakah kasih itu? Tujuan kita melakukannya apa? Apakah harus ada balasan baru kita boleh melakukan kasih? Apakah ada batasan kepada siapa kita harus melakukan kasih? Tidak. Sebagaimana Kristus telah menunjukkannya secara universal, terbatas atau tertuju kepada siapapun yang mau menerima, maka demikian jugalah kita selaku orang percaya harus menerapkan pola yang sama dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Sekali lagi saya katakan, kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dan lebih lanjut lagi dikatakan dalam ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih persaudaraan yang tidak memandang latar belakang apapun dalam menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, akan hal memelihara kasih persaudaraan ini bukanlah sekedar perintah yang hanya tertulis dalam kitab Ibrani, yang dibaca, yang diterima oleh kita dan juga pada jemaat mula-mula sebelumnya. Tetapi dikatakan juga ini menjadi perhatian penuh dari kitab-kitab yang lain. Mengingat orang percaya telah menerima kasih dari Allah, maka sehingga hidup orang percaya bukan hidup yang berorientasi pada diri sendiri, tetapi bagi Tuhan dan terhadap sesama. Hidup orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang menuntut untuk saling mengasihi. Dan kasih yang dimaksud dalam hal ini juga bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis,
atau bukan hanya sekedar kata-kata maupun teori, namun diingatkan harus nyata dalam sikap hidup sehari-hari, harus bisa dilihat dan harus bisa dirasakan oleh orang lain, entah itu keluarga, entah itu tetangga, masyarakat yang lain, baik juga di dalam gereja. Tidak semata-mata hanya sekedar menjadi slogan atau simbol saja. Kasih berarti memberi. Ketika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan pun akan rela melepaskan apa yang ada di tangannya bagi kita, seperti memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, dan mengunjungi orang yang menderita. Ketika itu kita lakukan, maka sama artinya kita melakukan semuanya itu juga untuk Tuhan. Bukankah itu juga yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 40? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga dengan terhadap orang-orang hukuman. Ya, Bapak Ibu ya, bukan hanya ketika ada orang butuh tumpangan maka baru kita memberikan tumpangan atau menunjukkan kasih. Tapi dikatakan juga baik terhadap orang-orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dikatakan juga jangan singkirkan mereka. Jangan pandang hina mereka seolah-olah mereka tidak punya harga atau arti. Sebab mereka dengan kita adalah sama di hadapan Tuhan. Mereka juga harus tetap beroleh pelayanan kasih yang sama dari kita, supaya mereka tetap tegar, supaya mereka tetap kuat dalam iman percayanya, dan supaya mereka masuk kepada sikap menyadari akan perbuatan, lalu kembali menjadi manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, sekalipun mereka tengah dalam hukuman ataupun tengah menerima tindakan ketidakadilan. Jangan membuat penekanan perbedaan pelayanan kasih terhadap mereka, sebab mereka juga butuh bimbingan serta penguatan dan penghiburan yang sama seperti kita butuhkan juga, selaku sama-sama sebagai orang hukuman karena dosa-dosa kita. Intinya bersama-sama saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan atau meneguhkan. Perihal demikian juga kita nyata dapat melihatnya, termasuk dalam aksi 3 tugas panggilan gereja. Hal ini tidak dapat ditanggalkan atau dipisahkan dari pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Pelayanan yang demikian juga adil merata dirasakan oleh siapapun, dan itu tidak terbatas pada komunitas gereja itu saja. Siapapun yang berada di sekitar kita, mereka juga harus ikut ambil bagian turut dalam merasakan hal itu. Melayani tanpa mengkhususkan satu kelompok saja, yang dilakukan secara bersama, jemaat maupun dengan pelayan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, peringatan ini selalu harus dilakukan oleh siapa, dan harus terjadi di segala masa. Di masa yang lalu hal itu sudah terjadi, di masa yang sekarang hal itu sedang terjadi, dan ditegaskan di masa depan hal itu pun harus tetap berjalan. Di semua waktu hal itu harus tetap dilakukan oleh setiap orang percaya tanpa terkecuali. Tidak hanya secara khusus lo maholan pangulani kuria napatu pahoni, tidak. Lo maholan ruas ni kuria napatu pahoni, tidak. Biarlah hanya jemaat atau orang percaya atau golongan Kristen saja yang menerima hal itu, tidak. Tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan
dan tanpa ada perintah hanya menyuruh satu orang saja atau satu kelompok saja. Semuanya dikerjakan oleh siapapun dan dapat dirasakan oleh siapapun. Maka melalui firman Tuhan hari ini kepada kita diharapkan, benar-benar sangat diharapkan, sangat ditegaskan, tetaplah menebarkan kasih terhadap siapapun. Jangan persoalkan perbedaan antara engkau dengan mereka. Jangan lihat apakah yang bisa engkau peroleh ketika engkau melakukannya terhadap dia. Lakukanlah sebagaimana kita telah memperolehnya dari Kristus. Sebab dia, Kristus Yesus, juga mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Dave Brennan mengatakan, ketika kita menyambut semua orang dengan kasih Kristus, kita mencerminkan kasih dan belas kasihan Sang Juru Selamat. Selamat berkarya bagi Tuhan, perbuatlah apa yang baik di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan dan yang mengajari kami dalam kesetiaan. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan yang masih memberi kami waktu untuk melayani Engkau melalui ibadah ini. Sungguh kami mengucap syukur. Biarlah segala kehidupan kami, semua waktu yang Engkau Tuhan berikan bagi kami, senantiasa mengajari kami untuk mengucap syukur sembari mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami untuk selalu melakukan tindakan kasih terhadap siapapun, dengan pemahaman mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami sendiri, sebagaimana Engkau telah mengajarkannya bagi kami, mengasihi seluruh umat-Mu tanpa membeda-bedakan. Walau bagaimanapun kami berlaku tidak adil kepadamu, tapi Tuhan tetap berlaku adil pada seluruh umat-Mu, memberi berkat yang sama dan memberi pertolongan yang sama. Kiranya hal itu semakin membentuk kami mengerjakan segala kesukaan bagi-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukannya, sesungguhnya kami tengah menciptakan damai sejahtera di bumi ini dan membuat nama-Mu semakin dimuliakan. Ajar kami untuk tetap di dalam hati yang teguh, melakukannya walau diperhadapkan dengan banyak persoalan. Biarlah dalam segala kesulitan kami tetap mampu bekerja berkarya bagi-Mu, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang taat dan tunduk, supaya di saat kami mendengar, kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bernyanyi hukum yang baharu kuberi padamu. Mengasihi
Sebelum kita berdoa syafaat, kami memberikan waktu kepada setiap keluarga untuk menyampaikan doa masing-masing. Mari kita berdoa secara bersama. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sehingga sampai hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk hidup. Kehidupan yang berisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan yang semuanya berasal dari Tuhan. Saat ini kami hendak menyampaikan doa syafaat, kiranya dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, segala yang dipanjatkan dapat sejalan dengan kehendak-Mu. Perubahan kehidupan di masa pandemi saat ini telah menyadarkan kami bahwa hanya Engkau sumber pengharapan kami. Sekiranya masih terdapat keluarga yang belum sadar akan hadirat-Mu yang berkuasa, hadirlah Engkau mulai hari ini. Atas keluarga yang telah lama sadar dan mengerti, semakin Engkau kuatkan untuk berlaku setia. Setiap orang tua, istri dan suami dapat bertanggung jawab dan menghidupi teladan Yesus. Setiap anak dapat menjaga kelakuannya bersih sesuai dengan firman-Mu. Untuk keluarga yang baru menikah, dapat menjalani hidupnya dengan mengedepankan rencana-Mu. Sehingga atas perkenanan-Mu, setiap keluarga semakin utuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar akan Allah. Untuk anggota keluarga yang sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit, atau sedang menjalani perawatan di rumah, agar Engkau pulihkan. Untuk anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan secara finansial, dapat diberi kemudahan berdasarkan kerelaan-Mu. Untuk anggota keluarga yang sedang menjalani kuliah online atau dalam jaringan, juga dengan anggota keluarga yang bekerja secara online atau bahkan offline, sehingga harus mempertaruhkan nyawanya dalam kondisi penyebaran virus yang masih mencekam. Engkau karuniakan kekuatan kepada mereka untuk selalu bersyukur. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan ajarilah kami memahami bahwa Engkau pasti memenuhi apa yang kami perlu. Lalukanlah kekhawatiran setiap anggota keluarga. Singkapkanlah mata kami supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sokongkanlah kami agar kami selamat. Perhatikanlah tertib hidup kami agar kami tidak menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Penuhi kami di dalam kemampuan untuk tetap patuh dalam menaati protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Berkatilah juga pemerintah Indonesia dengan seluruh jajarannya, setiap pemimpin, juga dengan para penasihatnya dan seluruh rakyat Indonesia, agar dapat bekerja sama hidup di dalam kasih, bertindak berdasarkan hikmat dari Engkau, menjadi garam dan terang sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan segala aktivitas pelayanan pada gereja kami, HKBP Perumnas Tangerang, agar Uluan Huria dan seluruh Parhalado dengan sungguh melayani-Mu. Aplikasi yang benar dapat memberkati para jemaat dan banyak orang, hingga sampai selamanya rumah-Mu ini kembali menjadi dasar, yaitu rumah doa, tempat yang paling nyaman untuk menemui Tuhan. Juga secara khusus dalam kegiatan Pesta Gotilon
dan peringatan ulang tahun HKBP Perumnas Tangerang yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2021 yang dapat melepas rindu kami merayakan hadirat-Mu secara bersama di gereja ini. Atas karena kasih-Mu, kegiatan pelayanan tersebut Engkau beri kelancaran dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh orang kudus, orang percaya, agar senantiasa berdiri di dalam iman yang paling suci, dalam memperjuangkan kebenaran. Kami berdoa untuk seorang ibu yang telah ditinggalkan suaminya, seorang bapak yang telah ditinggalkan oleh istrinya, para anak yang telah menjadi yatim piatu, orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, agar kasih-Mu nyata atas mereka. Ajar kami untuk melakukan pelayanan kasih secara sukarela, bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sehingga yang ada pada kami dapat mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kami. Kami berdoa untuk masa depan dunia berdasarkan digitalisasi, agar kami sebagai pengikut-Mu dapat menaklukkan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berparinglah kepada kami dan kasihanilah kami sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Biarlah permohonan kami datang ke hadapan-Mu, biarlah tangan-Mu menjadi penolong kami. Biarlah jiwa kami hidup supaya kami memuji-muji Engkau. Demikian doa yang kami sampaikan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintis hidup kami. Amin. Oke, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Puji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Songonima dihita amanginang nunga sipulbe pertanyaan ngata di Bornginon asima rohani debata di pargugui mahita mengulawan hatana salam sehat tetap mahita di bagasan hai pason horas horas horas